Halo adik-adik, apa kabar? Saya, anak Tuhan, selalu gembira. Bertemu lagi dengan kakak hari ini. Saya undang semuanya adik-adik untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan juga mendengarkan cerita firman Tuhan. Yuk saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian dari terbit matahari. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik untuk hari yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Ada kesempatan bagi kami untuk mau memuji Tuhan, bahkan juga mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang menolong kami, memberkati kami, memberkati ibadah ini mulai dari awal, pertengahan, hingga kami bisa mengakhirinya dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami menyerahkan waktu ibadah kami. Amin. Nah adik-adik, hari ini kakak mau bercerita yaitu tentang Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Berasal dari Alkitab yang adalah firman Tuhan, yaitu Matius pasal yang ke-21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Namun sebelumnya adik-adik, kakak mau menanyakan dulu kepada adik-adik, sudah pernah nggak melihat Bapak Presiden lewat adik-adik? Ya, ketika dia berkunjung di suatu daerah, maka daerah itu, orang-orang yang ada di daerah itu menyambutnya dengan penuh sukacita. Pasti akan memberikan karpet merah adik-adik, ya, menyambut Bapak Presiden, memberikan kalung bunga kepada Bapak Presiden kita. Dan semuanya pasti senang setiap orang yang menyambut kedatangan Bapak Presiden. Nah gitu juga di dalam Matius pasal yang ke-21 ini ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Di situ adik-adik dipaparkan bagaimana Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk mencari seekor keledai beban adik-adik. Ya, tujuannya adalah Tuhan Yesus mau menaiki keledai beban itu menuju Yerusalem bersama dengan murid-muridnya. Kenapa adik-adik? Karena itu merupakan sebuah nubuatan yang tertulis di dalam kitab Zakaria, ya. Bahkan juga di dalam pasal yang ke-21 ini ayat yang keempat.
Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Nah adik-adik, ternyata ketika Tuhan Yesus sampai di Yerusalem dan dia disambut oleh orang-orang percaya yang sudah mendengar ceritanya selama ini, yang sudah melihat bagaimana keajaiban, bagaimana cerita Tuhan Yesus tentang hal-hal kerajaan surga, dan orang-orang itu adik-adik menyambutnya di Yerusalem. Mereka semuanya adik-adik mengambil daun palem, ya, mengambil daun palem, kemudian memberikannya di jalanan, bahkan juga mengambil baju mereka dan meletakkannya di jalanan, menyusunnya supaya Tuhan Yesus bisa lewat. Dan semua itu sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus mau menggenapi, yaitu yang sudah disampaikan oleh para nabi sebelumnya di dalam perjanjian lama dan digenapi oleh Tuhan Yesus ketika dia berada di dunia. Tapi pada zaman Tuhan Yesus di saat itu, bahwa seorang yang memiliki kedudukan yang besar, yang tinggi, penyambutannya adalah dengan membentangkan baju-bajunya, bahkan juga daun palem. Nah adik-adik, ternyata luar biasa ya. Nah sekarang nih, tidak lama lagi kita akan menyambut Paskah. Nah, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus menyambut kedatangan Tuhan Yesus atas penebusannya, atas dosa kita, adik-adik? Sebentar lagi kita akan menyambut Paskah. Jadi marilah kita mengajak adik-adik, kakak mengajak adik-adik di rumah untuk menyambut Tuhan Yesus meskipun di rumah, yaitu dengan tetap setia melakukan sikap-sikap yang baik yang memuliakan nama Tuhan, yang tidak membuat Tuhan kecewa dengan kita. Nah itu saja adik-adik cerita kakak hari ini. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita atas pertolongan Roh Kudus. Dan yang merupakan ayat hafalan bagi kita adalah terambil di dalam Matius pasal ke-21 ini, ayat yang ke-5. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Demikian Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk cerita yang sangat singkat hari ini, mengingatkan kami kembali untuk selalu menyambut Engkau dengan penuh sukacita melalui sikap hidup kami tiap-tiap saat. Kami berdoa, biarlah Roh Kudus yang memimpin kami, biarlah kami juga tetap melakukan hal-hal yang menyenangkan hati-Mu. Kami berdoa Bapa untuk setiap adik-adik yang mengikuti ibadah ini. Saya berdoa supaya Tuhan juga yang memberkati mereka, menjagai mereka, bahkan juga memberikan masa depan yang terbaik. Berkati setiap orang tua yang mendampingi Tuhan, berkati dalam pekerjaan, dalam usaha, bahkan Engkau memperlengkapi setiap orang tua dengan hikmat dan kebijaksanaan di dalam membimbing dan mengarahkan anak-anak. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami kepadamu, dan seluruh kehidupan kami ke depan, sungguh kami pertaruhkan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah, baiklah adik-adik, saatnya bagi kita untuk memuji Tuhan lagi. Tetap semangat ya untuk memuji Tuhan. Hatiku
adik-adik, sekian dulu untuk hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.